Kalau Kalis di film memang dia vokal dan loud, maksudnya dalam mengartikulasikan perasaannya. Tapi menurut aku ini adalah perjalanan Mbak Kalis menuju Mbak Kalis yang vokal di sosial media mungkin ya, kayak ini kenapa itu nggak selalu yang demo atau apa gitu. Tapi justru lebih dimanifestasikan ke ya itu kan ketika dia menghadapi konflik sama teman-temannya gitu. Jadi pandangan tentang kesetaraan atau equality-nya itu justru ya kan nggak cuman tentang advokasi yang yang secara elit gitu loh, tapi gimana lo kalau lo di keluarga, lo di masyarakat lo tuh sebetulnya gimana gitu. Dan menurut aku maksudnya di film ini juga memperlihatkan kayak sebenarnya bagaimana backgroundnya Mbak Kalis sampai akhirnya dia ngerasa punya kepedulian yang tinggi sama nilai-nilai yang sekarang Mbak Kalis suka bicarakan di sosial medianya gitu loh, dari sisi keluarganya, dari sisi teman-temannya, maksudnya semua isu-isu itu yang bikin Mbak Kalis kayak ini nggak benar, kayak gue harus ngomong, lebih ke situ sih sebenarnya gitu. Tantangannya mungkin yang paling pertama adalah dari segi bahasanya sih, karena kan aku memang bukan lahir dan besar di lingkungan orang yang berbahasa Jawa fasih, jadi memang banyak sekali yang aku pelajari dari segi bahasa. Tapi untungnya aku dikelilingi di proyek ini dikelilingi sama orang-orang yang pasti berbahasa Jawa, dari sutradaranya Jahan, terus abis itu lawan aku bener-bener emang born and raised di Jogja, terus abis itu Siska, ada Desi juga, ada Devina, itu semua bener-bener emang lahir dan fasih berbahasa Jawa. Jadi aku beradegan sama pemain yang manapun semuanya pasti berbahasa Jawa. Jadi aku banyak konsultasi sih, apalagi ya sama Elang, karena dia lawan main aku bener-bener kayak banyak reading terus sama Elang. Kayak kalau aku nanya ini emang nggak Elang begini, atau enggak kayak itu kalau misalnya bahasa sehari-harinya yang dienakin kayak gimana Elang, atau ada beberapa kosakata yang kok susah banget ya ngomong kayak gitu, kok nggak enak ya di lidah aku, ada nggak alternatif kata-kata lain yang artinya sama tapi bisa ucapkan dengan mudah gitu. Terus kayak Mas Jahan juga, kita bener-bener bedah naskah tuh per dialog kayak bener-bener dienakin, secara pengucapannya enak tapi sesuai gitu maknanya. Apa sih yang paling berat? Sebenarnya kalau disebut beban lebih karena perbedaan konsep aja. Jadi buku Sebuah Seni Untuk Memahami Kasih itu kan sebenarnya bukan novel. Itu kumpulan tulisan di mana cerita 1, cerita 2, cerita 3 itu sama sekali tidak saling berhubungan karena itu potongan kisah gitu. Sedangkan kalau film itu kan harus kisah utuh, ada konfliknya, ada alur ceritanya dan sebagainya gitu lah. Jadi saat film ini dibuat, kami itu kemudian menyusun jalan cerita yang bisa kami masukkan gitu. Jadi lebih kalau disebut beban nggak beban juga, tapi kami agak merasa akan banyak orang yang mempertanyakan seberapa mirip buku ini dengan film, karena tentu saja tidak akan mirip gitu. Karena sekali film itu cerita utuh, buku itu cerita terpisah gitu. Jadi yang ada di film ini, adegan-adegan yang ada di buku itu yang kemudian dimasukkan ke film itu tentu saja tidak bisa 100%. Itu antara 60 sampai 65% mentok gitu. Jadi akan ada banyak cerita baru, konflik baru yang memang itu kami ciptakan dan itu tidak ada di buku, walaupun itu kami ambil dari kisah kami secara real gitu. Jadi mungkin lebih ke perbedaan orang-orang yang sudah merasa bahwa buku ini, karena buku itu genrenya sebenarnya buku humor gitu ya, dan banyak yang kirain lucu tapi ternyata ternyata ada nangisnya, dan ya memang kami merasa
membuat orang cuma tertawa itu ya bukan hal yang cukup strategis untuk bisa membuat sebuah film itu laku. Gitu. Kami merasa ya jangan cuma membuat orang tertawa, tapi juga kalau bisa ada sisi sentimentalnya gitu. Dan itulah kenapa kemudian Kalis juga ikut membawa kisah soal temannya dari Blora itu yang ada Rahayu, ada beberapa temannya itu yang kemudian kami bawa itu untuk memberikan kesan sentimental. Jadi ada cerita dari si Rahayu itulah kemudian kami masukkan. Walaupun kalau di buku tentu saja nggak ada Rahayu, Tapi di buku aku ada. di buku Kalis justru ada, di kisah nyatanya itu ada, tapi di buku sebuah seniman makasih itu nggak ada. Gitu. Jadi lebih ke persepsi pembaca yang akan merasa bahwa buku dan film ini akan sangat berbeda. Walaupun kalau orang yang sudah baca secara penuh akan tahu bahwa ada banyak sekali adegan yang ada di buku itu juga muncul di film. Jadi cameo mungkin Iya. mengisi ekspresi. Ini sebagai warga satu dan warga dua ya. Kalau di skrip tuh gak ada namanya. Karakter warga satu seperti apa? Mbak yang marah-marah. Iya. Sebagai ibu-ibu pada umumnya yang senggol bacok. Kalau saya karena dapat scene yang lebih banyak daripada Kali, saya itu di film ini jadi cameo tapi sebagai penjaga toko perabot gitu. Jadi itu peran yang sangat ya apa ya? Kamu banget sebenarnya. Nah, itu sekrup sini malah ada atau tidaknya itu tidak berpengaruh.